Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Maduri Diana Putri, NIM 11 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mengenai analisis fungsi produksi jagung di wilayah Madura melalui estimasi Cobb Douglas dan Frontier Stochastic. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Tanaman jagung merupakan salah satu dari berbagai komoditas pangan yang banyak dibutuhkan. Kenaikan permintaan tanaman jagung ini digunakan untuk konsumsi langsung, kebutuhan untuk pakan ternak mandiri, bahan baku industri pangan, dan untuk industri non-pangan juga. Nah, salah satu daerah yang menjadi sentra produksi jagung yakni berada di Pulau Madura. Nah, di mana pada tahun 2017 produksi ini mencapai 637.838 ton. Nah, hal tersebut ini menjadi suatu peluang besar untuk mengembangkan usaha jagung di Madura. Dilihat juga dari lahan di Madura ini sangat cocok untuk ditanami komoditas tanaman jagung seperti itu. Nah, kedudukan variabel benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat ini memberikan suatu pengaruh besar terhadap suatu peningkatan produksi tanaman jagung sendiri. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan yang pertama ini untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan dan elastisitasnya sendiri. Yang kedua adalah untuk mengetahui nilai produksi maksimum serta elastisitasnya. Nah, yang ketiga yakni ada untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung dan rata-rata efisiensi teknisnya. Selanjutnya, kita memiliki 120 data. Data ini merupakan data input produksi jagung di wilayah Madura. Nantinya kita akan menganalisis menggunakan analisis Cobb Douglas. Nah, ini merupakan data input produksi jagung di wilayah Madura yang sudah dilearn-kan. Dan kemudian kita mulai olah data menggunakan Excel. Berikut videonya. Di sini saya akan mengestimasi persamaan fungsi produksi Cobb Douglas menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat 120 data dengan masing-masing variabel, di antaranya ada produksi jagung dengan satuan kuintal, benih dengan satuan kilogram, dan tenaga kerja dengan satuan HUK. Nah, kita akan menganalisis data ini. Akan tetapi sebelumnya kita harus learn-kan dulu datanya, yakni dengan rumus sama dengan learn, buka kurung. Kita klik data yang mau di-learn-kan dan tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, setelah itu kita drag untuk keseluruhan data. Seperti ini. Kita beri nama terlebih dahulu. Ini learn produksi jagung. Untuk ini learn dari benih. Lalu ini ada learn dari tenaga kerja. Seperti ini. Nah, ketika data sudah di-learn-kan, selanjutnya kita akan menganalisisnya dengan cara kita klik data, kemudian kita klik ini data analisis. Kemudian kita cari analisis tools-nya regression. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Kita masukkan input Y-nya, yakni ada di produksi jagung. Jadi kita masukkan keseluruhan ini yang sudah di-learn-kan tadi ya. Kita masukkan input X-nya untuk kedua input X. Lalu kita klik. Lalu kita centang untuk labels-nya. Untuk output range-nya kita klik juga. Dan ini kita klik. Kita akan menaruh hasil analisisnya di sini. Jadi kita klik OK. Dan di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini diketahui juga ada regression statistik, ada tabel ANOVA-nya, dan juga ini ada koefisien. Di sini sudah diketahui ada koefisien dari intercept, koefisien dari LN benih 0,02, koefisien dari tenaga kerja 0,33. Nah, di sini kita akan mencari konstanta terlebih dahulu. Kita copy koefisien intercept-nya di sini. Kemudian alfa benihnya kita copy. Kemudian ini ada alfa B ya, bisa kita copy. Nah, setelah itu kita akan mencari eksponensialnya dengan rumus Excel, yakni sama dengan EXP, buka kurung, kita klik konstantanya, tutup kurung, kita enter. Nah, ini sudah ada hasilnya 19, kita langsung masukkan rumusnya saja. I sama dengan ini, karena nilai eksponennya 19, kita
tulis di sini 19. Untuk kapitalnya kita pangkatkan, pangkatnya dari alfa benih 0,02. Untuk lebarnya sendiri kita pangkatkan dengan ini 0,33. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai EP. EP ini didapatkan dari penjumlahan pangkat 0,02 ditambah 0,33 menghasilkan 0,35, di mana return of scale-nya ini decreasing karena ini 0,35 ini kurang dari 1, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, berikut merupakan hasil output dari olah data Copdoglass, yakni terdapat data output produksi jagung. Nah, dapat kita interpretasikan bahwa dari persamaan fungsi Copdoglass di atas adalah apabila variabel independen benih dan tenaga kerja ini dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 19,354. Nah, besarnya koefisien regresi variabel benih ini sebesar 0,0286, yang artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah outputnya akan naik sebesar 0,0286% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Sedangkan besarnya variabel regresi pada variabel tenaga kerja ini sebesar 0,3372, yang artinya apabila tenaga kerja ini naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya yakni bersifat konstan. Selanjutnya, berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,0286, elastisitas tenaga kerja sebesar 0,3372, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 ini paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya, dikarenakan nilai elastisitasnya paling besar. Nah, berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas jumlah modal yang digunakan. Berdasarkan persamaan fungsi Copdoglass di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan elastisitas produksi yakni sebesar 0,35 atau sigma betanya kurang lebih dari 1, artinya terjadi decreasing return of scale. Hal ini berarti bahwa output relatif lebih rendah dibandingkan dengan input tersebut, di mana yang artinya penggunaan input telah berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan dan marginal produktivitas inputnya ini sudah mulai menurun. Nah, pada tabel ANOVA ini diperoleh F hitung sebesar 12,12 yang berarti lebih besar dari F tabel sebesar 3,07, sehingga hal tersebut ini memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian pada tabel koefisien pada variabel benih ini diperoleh T hitung sebesar 0,26 yang berarti kurang dari T tabel sebesar 2,91, sehingga dapat dikatakan variabel benih ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan pada variabel tenaga kerja diperoleh T hitung sebesar 4,72 yang berarti lebih besar dari T tabel sebesar 2,91, sehingga dapat dikatakan variabel tenaga kerja ini berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya kita akan mencari nilai produksi maksimum atau NPM serta elastisitasnya. Nah, di sini dapat diketahui persamaan Q sama dengan 19 dikalikan kapital dipangkatkan 0,02 dikalikan lebar atau tenaga kerja dipangkatkan dengan 0,33. APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1, sedangkan untuk harga atau P sama dengan 10 per kilogram. Untuk V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan 4. Nah, di sini terdapat rumus MR1 sama dengan P dikalikan MPP, kita masukkan P-nya 10, lalu MPP ini berasal dari rumus EP dikalikan dengan APP, lalu kita masukkan EP dan APP-nya sehingga menghasilkan 1, bahwa nilai MR1 ini sama dengan 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi ini sudah dikatakan efisien. Nah, untuk yang MR2, rumusnya sama dengan MR1 yang menghasilkan sebesar 0,82, yang berarti ini kurang dari 1, sehingga secara ekonomis faktor produksi tenaga kerja ini dikatakan belum efisien. Nah, dalam artian faktor produksi tenaga kerja ini perlu dikurangi.
Nah, selanjutnya kita akan mengolah data input sebanyak 120 ke dalam software Frontier Stochastic. Untuk lebih lanjut, mari kita simak tutorial atau langkah-langkah menggunakan software Frontier Stochastic. Sebelumnya, untuk menggunakan software Frontier ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni yang pertama kita harus memiliki data terlebih dahulu, di mana nantinya data ini akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini saya memiliki data sebanyak 120 responden dengan 5 variabel, yakni yang pertama ada produksi jagung dengan satuan kuintal, ada benih dengan satuan kilogram, tenaga kerja dengan satuan HUK, pupuk kandang dengan satuan kilogram, dan pupuk fosfat dengan satuan kilogram. Nah, kemudian kita akan mentabulasikan data ini ke dalam Excel dan nantinya akan diolah menggunakan software Frontier. Nah, kita akan membuat jenis datanya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggunakan software Frontier sendiri, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya, kita tidak diperkenankan untuk menuliskan nama responden, karena ini kita harus ganti menggunakan nama urut responden, contohnya seperti ini, 1 hingga 120. Kemudian, ini pada kolom kedua terdapat jenis data. Ini harus dituliskan kode 1 dikarenakan data ini merupakan data cross section seperti itu. Kemudian di sampingnya ini ada data input, data produksi, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk fosfat. Kemudian untuk memasukkan ke dalam software Frontier ini, kita harus merubah terlebih dahulu data ini dalam bentuk data log atau len. Nah, saya akan merubahnya dalam bentuk len. Ini memakai rumus sama dengan len. Buka kurung, kita klik angka yang ingin dilenkan, tutup kurung, enter. Kemudian kita drag untuk keseluruhan datanya. Seperti ini. Kita beri nama terlebih dahulu, ini len dari produksi jagung. Ini len dari benih. Selanjutnya ini ada len dari tenaga kerja. Lalu ini adalah dari pupuk kandang. Dan yang terakhir ini adalah dari pupuk fosfat. Kemudian kita copy nama responden dan jenis datanya ke dalam lembar kerja baru seperti ini. Kemudian kita akan copy juga data yang sudah dilenkan tadi.
Setelah itu kita akan mengubah angka di belakang komanya menjadi 6 digit. Seperti ini, lalu kita save. Save-nya ini kita akan save ke dalam folder Frontier. Lalu kita beri nama. Lalu kita ubah eksistensinya menjadi MS-DOS. Lalu kita save. Kita tutup. Kita akan masuk ke dalam folder Frontier. Nah, ini dia tadi data yang sudah kita save. Kita akan rename untuk kita ubah datanya menjadi DTA. Seperti ini. Kemudian kita akan langsung saja untuk mengolah datanya. Kita klik di application. Kita klik T1. Kita input file datanya yang sudah kita save tadi. Kita enter. Kita input juga nama file outputnya. Ini 1. Yes. Ini jumlah datanya yang sudah kita input. Time period-nya 1, observasi datanya 120. Regresornya ada 4 variabel X. Kemudian yes, kemudian no. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul hasil outputnya seperti ini. Di sini sudah diketahui bahwa ada nilai LR testnya sebesar 0,6952 sekian. Dan di sini sudah muncul juga technical efficiency estimate-nya dari 120 data. Seperti ini. Nah, berikut ini merupakan data output dari produksi jagung menggunakan software Frontier Stochastic. Nah, di sini terdapat nilai technical efficiency estimate-nya. Nah, jika efisiensi teknis ini lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis dan begitu pun sebaliknya. Seperti contoh, ini dapat kita lihat pada petani 1, nilai technical efficiency estimate-nya ini sebesar 0,643 yang berarti lebih kecil daripada 0,8 dan berarti juga bahwa petani 1 ini belum melakukan produksi secara efisien atau bisa dikatakan tidak efisien secara teknis. Nah, nilai technical estimate yang lebih besar dari 0,8 ini ada sebanyak 11 petani, sedangkan yang sama dengan 0,8 sebanyak 2 petani dan nilai technical efficiency estimate yang kurang dari 0,8 sebanyak 107 petani. Nah, dapat dihitung nilai rata-rata technical efficiency estimate Nah, dapat disimpulkan bahwa pada fungsi produksi Cobb Douglas ini diketahui pada variabel benih diperoleh T hitung sebesar 0,26, yakni kurang dari T tabel sebesar 2,91. Sehingga dapat dikatakan variabel benih ini tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Dan sedangkan pada variabel tenaga kerja diperoleh T hitung sebesar 4,72 yang berarti lebih besar dari T tabel sebesar 2,91, sehingga dapat dikatakan variabel tenaga kerja ini berpengaruh secara signifikan. Nah, serta ditemukan nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 ini merupakan variabel yang paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya, dikarenakan nilai elastisitasnya paling besar, yakni sebesar 0,337. Sedangkan pada nilai NPM, MR1 pada variabel benih ini dihasilkan sama dengan 1, yang berarti sudah efisien. Nah, yang sedangkan untuk MR2 pada variabel tenaga kerja kurang dari 1, yang berarti belum efisien.
Seperti itu. Nah, sedangkan pada olah data frontier stokastik ini diperoleh nilai rata-rata technical efficiency estimate-nya ini sebesar 0,63, yang berarti bahwa petani jagung di wilayah Madura ini belum melakukan produksi secara efisien atau tidak efisien secara teknis. Untuk sarannya sendiri, perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan pertumbuhan tanaman jagung sebagai salah satu memaksimalkan potensi jagung yang berada di Pulau Madura sendiri, seperti adanya penambahan ketersediaan input teknologi modern dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu saja materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.